Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ros Pujaning Tias dengan NIM 20900121001. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator untuk membahas topik pembahasan yang berjudul mengembangkan portofolio diri sendiri dan menjelaskan perbedaan antara portofolio dan CV. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya atas nama Siti Nurjannah dengan NIM 20900121013 dan Sahara Halisa dengan NIM 20900121019. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Pengertian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dari beberapa hasil karya yang dimiliki seseorang dan dokumen atau tulisan yang tersusun secara rapi dan menarik. Jadi portofolio merupakan laporan lengkap dari suatu dokumen dan hasil karya secara menyeluruh dari aktivitas seseorang yang dilakukan. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dari dokumen, kelompok, organisasi, perusahaan, dan lembaga ataupun yang semisalnya, yang memiliki tujuan untuk mendokumentasikan suatu perkembangan dalam mencapai tujuan yang telah dicapai. Portofolio bersifat dokumen yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas dan terdiri dari kumpulan historis pencapaian yang berhasil diraih oleh seseorang. Portofolio sendiri dibuat dengan berbagai komponen sehingga nantinya menjadi sebuah dokumen dan siap untuk dilampirkan. Komponen yang dimaksud adalah seperti daftar isi, lampiran CV, visi dan misi, pencapaian, dan lain sebagainya. B. Fungsi portofolio. Portofolio tidak hanya merupakan tempat penyimpanan hasil pekerjaan yang telah dicapai, tetapi juga merupakan sumber informasi untuk pimpinan, guru, atau perusahaan. Portofolio berfungsi untuk mengetahui perkembangan pengetahuan seseorang. Portofolio memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan seseorang, sehingga suatu pimpinan atau perusahaan berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Tujuan dibuatnya portofolio adalah untuk meyakinkan seseorang, contohnya pihak rekruter, agar mengetahui informasi seputar skill dan kemampuan yang Anda miliki. Fungsi lain dari portofolio yaitu yang pertama, membangun personal branding. Personal branding sangat penting dilakukan oleh seseorang. Salah satunya yaitu dengan menampilkan hasil karya melalui portofolio. Bentuk portofolio adalah sekumpulan hasil kerja yang sudah pernah Anda buat sebelumnya. Anda bisa mengunggahnya dalam sebuah website atau akun media sosial yang bisa mendukung personal branding. Contohnya, jika Anda memiliki hobi fotografi, maka hasil karya dari jepretan kamera Anda bisa diunggah dan disatukan dalam akun media sosial Instagram. Usahakan agar foto tersebut adalah karya terbaik Anda. Yang kedua, menunjukkan profesionalitas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, portofolio adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menunjukkan diri Anda secara profesional dalam bidang yang tengah digeluti. Agar portofolio terkesan lebih profesional, Anda bisa mengunggahnya dalam sebuah halaman website. Ini akan menjadi nilai plus bagi diri Anda karena menunjukkan hasil pencapaian melalui portofolio. Yang ketiga, refleksi diri. Salah satu fungsi portofolio adalah sebagai bentuk atau sarana refleksi diri. Sebab semakin sering Anda mengunggah hasil karya, maka secara tidak sadar akan Anda lebih memahami tentang diri sendiri, khususnya dalam hal skill dan kemampuan. Yang keempat, membuka peluang untuk berjejaring sosial.
Portofolio memiliki banyak kegunaan yang Anda rasakan. Misalnya, membuka peluang bagi Anda untuk berjejaring bagi orang lain dalam bidang pekerjaan yang sama. Manfaat lain portofolio adalah membuat Anda semakin mudah mendapatkan seorang klien jika Anda merupakan pekerja lepas atau freelancer. Maka, buatlah portofolio yang bagus dan semenarik mungkin. Struktur portofolio. Dengan mengetahui cara membuat portofolio yang baik akan memberikan kesan yang baik pula untuk calon klien kamu dalam menilai hasil kerja kamu sebelumnya. Oleh karena itu, perlu mengetahui cara membuat portofolio yang baik dan benar. Beberapa cara membuat portofolio yang baik antara lain: yang pertama, membuat daftar isi. Dikarenakan contoh portofolio merupakan kumpulan dokumen dan hasil prestasi dan capaian kamu selama ini, maka dengan melampirkan daftar isi terkait apa saja yang akan kamu jelaskan di dalam portofolio kamu merupakan hal yang perlu dilakukan pertama kali. Dengan memberikan daftar terkait apa saja yang akan kamu lampirkan di dalam contoh portofolio yang telah kamu buat, akan mempermudah klien dalam mencari informasi tertentu yang diperlukan oleh klien kamu. Yang kedua, melampirkan CV atau resume. Hal selanjutnya yang diperlukan dalam cara membuat portofolio adalah mempunyai sebuah resume atau kurikulum vitae. Dengan adanya CV atau resume singkat perlu diperlampirkan di dalam salah satu dokumen pada portofolio yang kamu akan berikan kepada klien atau bagian HRD dari suatu perusahaan. Dengan melampirkan CV ataupun resume akan memberikan ringkasan singkat terkait diri kamu dan hal-hal yang diperlukan dalam contoh portofolio yang kamu buat. Dengan melampirkan hal tersebut di dalam contoh portofolio yang kamu kirimkan, dapat membantu calon klien kamu dalam melihat secara singkat terkait personal kamu dan hal-hal yang kamu lampirkan di dalam CV ataupun resume yang kamu buat. Yang ketiga, testimoni dari klien sebelumnya. Cara membuat portofolio dengan melampirkan testimoni dari klien kita sebelumnya pun dapat menjadi poin plus bagi calon klien kita. Dengan melampirkan testimoni dari pelanggan, atasan, klien, rekan kerja, dan yang selainnya dapat menambah kepercayaan calon klien kita. HRD akan dapat menilai dirimu dari testimoni yang kamu lampirkan dan dari siapa orang yang memberikan testimoni tersebut. Ketika kamu hendak melampirkan testimoni di dalam salah satu berkas contoh portofolio yang kamu buat, maka hendaknya melampirkan dengan jelas isi testimoni dan dari siapa beserta jabatan yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang keempat, mencantumkan penghargaan dengan melampirkan semua penghargaan dan sertifikat yang pernah kamu dapatkan. Berbagai jenis penghargaan, sertifikat, tanda kehormatan, event, seminar, dan selainnya. Hendaknya untuk ditulis dengan jelas terkait jenis penghargaan dan tahun pelaksanaan, beserta alasan dikeluarkannya sertifikat atau penghargaan tersebut. Jika kamu menerima sertifikatnya atau tanda bukti lainnya yang relevan, hendaknya disertakan fotokopi sebagai tanda bukti keaslian. Yang kelima, menguraikan tujuan atau capaian. Pada bagian selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam cara membuat portofolio. Hal yang dilakukan adalah dengan menguraikan secara singkat mengenai terkait tujuan dan capaian yang akan kamu lakukan di masa depan. Dalam menguraikan tujuan dan capaian yang akan kamu lakukan,
perlu dibagi atas dua jenis tujuan berdasarkan waktunya, yaitu tujuan jangka pendek. Dalam tujuan jangka pendek ini, kamu menjelaskan mengenai hal-hal yang ingin dan akan kamu capai dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Dalam tujuan jangka panjang, kamu menjelaskan terkait capaian yang ingin kamu dapatkan dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Yang keenam, menguraikan tujuan atau capaian. Satu hal yang menjadi poin penting di dalam portofolio adalah pengalaman dan keterampilan kerja dan skill yang kamu miliki. Dengan melampirkan serta menguraikan secara lengkap terkait kemampuan kamu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kalau perlu, buatlah daftar terkait keterampilan kerja kamu serta pengalaman kerja yang pernah kamu lakukan, serta ilmu yang kamu baik secara formal maupun non-formal dalam menambah kemampuan kamu di dalam bekerja. Yang ketujuh, menampilkan contoh hasil karya atau capaian. Hal ini juga menjadi nilai tambah yang bagus bagi kamu yang ingin cara membuat portofolio lebih menarik. Hal yang kamu lakukan adalah dengan melampirkan hasil dan capaian beserta karya yang pernah kamu lakukan. Contoh portofolio yang sering dilampirkan pada hasil karya dan contoh hasil biasanya berupa teks maupun foto. Tetapi hal ini harus sesuai dengan bidang yang kamu miliki dan juga harus terkait dengan klien yang dibutuhkan. D. Pengertian CV. Kurikulum vitae atau CV adalah suatu dokumen yang menjadi syarat wajib ketika akan melamar pekerjaan. Jadi, jika kalian melamar kerja tanpa mencantumkan CV, maka itu adalah kesalahan yang fatal. Hal tersebut karena CV adalah suatu dokumen yang berisi tentang data pribadi atau informasi detail terkait data diri seseorang. Dapat dikatakan, CV adalah dokumen yang mendeskripsikan diri si pelamar kerja. Perbedaan portofolio dan CV. Satu informasi yang diberikan. Perbedaan yang pertama dari CV dan portofolio adalah tentang data yang diuraikan dalam masing-masing form tersebut. CV lebih menjelaskan terkait data pribadi yang mendasar, seperti tanggal lahir, latar belakang, pendidikan, pengalaman, organisasi, hingga kemampuan dasar yang Anda miliki. Secara umum, informasi dalam CV Anda mendeskripsikan pribadi Anda secara lengkap dan mendetail. Beberapa informasi yang tertera di portofolio yang lebih menunjukkan kepada rekrut terkait hasil karya yang pernah Anda buat. Portofolio tidak hanya menunjukkan hasil dari karya yang telah Anda buat, namun juga menunjukkan potensi Anda untuk berkembang terkait bidang tertentu. Di form ini juga sering mencantumkan testimoni dari atas Anda yang klien dan sebelumnya, bertujuan untuk memperkuat nilai Anda berkait sebagai calon pelamar yang potensial. Sebagai contoh, Anda memiliki keahlian dan potensi di bidang fotografi, maka contoh portofolio fotografi yang kemudian Anda lampirkan adalah perubahan hasil karya fotografi yang Anda miliki. Hasil karya kelengkapan data. Perbedaan CV dan portofolio selanjutnya adalah detail isi yang dimuat. Untuk CV, informasi yang Anda berikan harus dirangkum secara lengkap namun diatur. Seringkali mungkin dengan CV yang lengkap namun ringkas, rekrut yang akan kebingungan mencari data yang ingin diketahui, sehingga peluang CV Anda dilirik akan lebih besar. Sementara di sisi lain, portofolio tidak harus bersifat panjang dan lengkap, walaupun semakin panjang akan semakin baik. Intinya adalah Anda harus bisa menunjukkan
karakter, talenta, dan kekuatan dari lembaran portofolio yang Anda susun. Isi dari portofolio juga harus relevan dengan posisi yang Anda daftar. Bila mendaftar sebagai penulis, tidak mungkin Anda membuat portofolio terkait keahlian Anda dalam fotografi. Data yang dipaparkan dalam portofolio harus bersifat lengkap dan relevan. Lembar portofolio akan membantu perekrut dalam memilih Anda sesuai karakteristik hasil karya. Misalnya, Anda dibandingkan dengan pelamar lain yang memiliki CV hampir sama. Perbedaan portofolio dan CV yang ketiga yaitu memberikan bukti. CV akan membuktikan terkait data pribadi dan data khusus. Berbeda dengan portofolio, calon klien atau tempat kerja yang Anda lamar akan melihat bukti kemampuan dan keterampilan Anda melalui lampiran portofolio. Dengan terlampirnya hasil karya melalui portofolio, calon klien atau tempat kerja Anda lamar pekerjaan akan mengetahui kapasitas Anda terkait keterampilan dan dapat Anda buktikan dengan hasil karya yang telah Anda buat. Semakin relevan keterampilan dan hasil karya yang Anda buat terhadap posisi yang Anda lamar, maka semakin besar peluang yang akan diterima. Bukti yang keempat yaitu umum dan spesifik. Pada contoh CV hanya mencakup data yang umum. Hal tersebut semua kegiatan dan pengalaman akademik maupun non-akademik akan terlampirkan di dalam CV yang akan Anda buat. CV dapat digunakan berkali-kali dan rata-rata dibuat hanya satu kali selama mendaftar kerja. Isi dari CV bersifat monoton secara umum karena mengandung informasi dasar. Sifat ini berbeda dengan portofolio yang bersifat lebih spesifik. Tergantung posisi yang Anda lamar. Hal ini juga membuat portofolio tidak bisa hanya dibuat satu kali saja. Bila Anda memiliki banyak keterampilan dan buktinya, portofolio tidak seperti CV yang sudah terangkum padat dalam satu lembaran. Portofolio harus bersifat relevan terhadap posisi yang Anda lamar. Tidak bisa mencampur seluruh keahlian Anda dalam satu portofolio. Adapun contoh portofolio dan CV bisa kita lihat di atas. Ini contoh portofolio dan yang ini adalah contoh CV. Itulah materi yang sempat kami bawakan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu portofolio adalah kumpulan dari beberapa hasil karya yang dimiliki seseorang dan dokumen serta tulisan yang tersusun secara rapi dan menarik. Jadi portofolio merupakan laporan lengkap dari suatu dokumen dan hasil karya secara menyeluruh dari aktivitas seseorang yang telah dilakukan. Fungsi portofolio untuk mengetahui perkembangan pengetahuan seseorang. Portofolio juga memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga suatu pimpinan atau perusahaan berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Ada pula tujuan dibuatnya portofolio adalah untuk meyakinkan seseorang agar mengetahui informasi seputar skill dan kemampuan yang Anda miliki. Adapun perbedaan portofolio tentang informasi yang diberikan, kelengkapan data, memberi bukti, serta umum dan spesifiknya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.